iki lho ning sing jenenge Halalco, sampeyan tak jarene iku. Supermarket. Iya, supermarket Halalco sesuai karo jenenge mangke Dadalane berjualan barang-barang halal. Lah, Dulur, kepur maneh nggon jagongan warung fe aku tak supri. Aku ning sini. Sekarang kita mau jalan-jalan ke daerah yang jenenge Falls Church di negara bagian Virginia. Nah, di belakang kita ini adalah salah satu toko halal tertua di daerah DMV ya, Cak ya. Oh iya, kataku nek kene pertama kali teko kene jelek iki wis enak sing jenenge Halalco iki. Nah, memang di Amerika Serikat itu karena mayoritasnya bukan Muslim, jadi banyak bisnis dan usaha-usaha juga makanan misalnya itu tidak selalu mengindahkan kaidah Islami ya, Cak ya. Jadi memang ya karena nggak mayoritas itu tadi, gitu kan. Benar. Salah satunya juga terkait dengan bisnis atau usaha atau sing ngetren saiki iku jenenge investasi. Investasi saham, tuku stok iku, tuku saham. Iku ono sing halal dan haram utawa sing sesuai dengan syariah dan enggak ngono ning Amerika. Iya, nah sekarang itu di list atau dikasih daftar saham-saham mana aja yang syariah. Tak dulu ceritane. Oh, Atina itu dari doa yang kita baca setiap hari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita ambil itu, semoga Allah memberi kita yang paling baik dari semuanya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Berangkat dari makna sebuah doa, Yusri diaspora Indonesia di Dallas, Texas merintis Atina Enterprise tahun 2020. Atina Enterprise itu adalah usaha yang kita mencoba mencarikan stok-stok yang halal, yang syariah compliance, yang lalu kita publish supaya Muslim investor bisa memilih. Bersama beberapa diaspora Indonesia lainnya, mereka fokus di pasar saham Amerika. Dudi Rendusara adalah Direktur Keuangan Atina Enterprise di Houston, Texas. Saya ingat di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan Allah itu mengharamkan riba, tapi menghalalkan trading, berjualan. Right now, kesulitannya adalah how we pick the right stocks or the companies that are according to the teachings of Islam. Disinilah Atina Enterprise berperan menyaring perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, menyangkut faktor keuangan seperti rasio hutang dan penghasilan dari bunga, serta kehalalan produk. Walau pangsa pasar yang dituju adalah Muslim, namun tak menutup kemungkinan bagi non-Muslim untuk berinvestasi pada saham-saham halal. Jadi untuk non-Muslim investor, mereka sebenarnya bisa ngelihat Atina list yang kita publish itu adalah most of them are quite healthy company. Atina tidak manage your money. Kita share informasi pada saat kita beli dan pada saat kita jual stocks yang kita sendiri beli. Sebagai perusahaan jual beli saham, pelanggan Atina Enterprise dapat memanfaatkan informasi yang dilakukan perusahaan ini. Seperti Raditya Agarwala yang melakukan investasi saham agar memiliki tambahan penghasilan bagi keluarga besarnya di Indonesia. Jadi atribut halal itu bagi saya pentingnya adalah bagaimana saya mendapatkan income tambahan tetapi tetap dalam koridor Islam. Saya tidak ingin memiliki pendapatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal senada juga diungkapkan Beben Suteja, diaspora Indonesia yang belum pernah berinvestasi saham sebelumnya. Halal itu menjadi penting bahwa menurut saya itu adalah sebagian daripada usaha kita untuk meningkatkan ketakwaan. Berusaha untuk menjadi lebih baik lah sebagai seorang muslim. Prinsipnya adalah mencapai kemaslahatan bersama. Stock investment is designed to beat that inflation. Adalah rugi sebetulnya kalau duit itu hanya ditaruh di bank, tapi kalau ditaruh di sebagai investment, you have a chance the money can go as the company perform better. And that's what Islamic Sharia is all about. The mudharabah. Namun memperoleh keuntungan finansial bukanlah semata-mata tujuan Atina Enterprise, tapi juga membantu Muslim mengenal investasi syariah. Pesan kami adalah kita ingin membantu, at the same time memberikan education to our fellow Muslims, not to be afraid of investing in the stock market. Dari Dallas dan Houston, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso,
VOA. Ya Dulur, bariki wis tak cek mlebu ning karo ning jini ning jero ya ning nggon halalko Dulur. Tapi saya sing Siji siji. iki. Yuk. Seger ngono ning. Tapi larang kok, jangan-jangan. Lah, Tapi ini menarik ya Cak ya, di Iya. Halalko ini tokonya semuanya adalah barang-barang halal. barang-barang halal. Yang ini, dulur, tonton. Contoh iki Ini ya. ketokane susu biasa ya, sing gak ono hubungannya mbek halal atau harame. Tapi mereka itu sudah Prosesnya. dan dilihat itu loh Cak, di riset gitu. Oh, Jangan-jangan di nggih dalam itu penelitian. ada, di dalam itu ada gelatin misalnya. Oh, sing atau barang- dilarang, sing haram di dalam hukum Islam ngono ya. Iya, jadi Oh. memang karena keberagamannya makanan di Amerika itu kan memang sangat macam-macam ya. Macam-macam. Jadi kalau dijual di sini komitmennya si manajer dan toko ini adalah semua yang dijual di sini itu pasti halal. Halal. Ini kok tahu, padahal duduk tahu ya. Duduk ya. Mentega apa keju iku ya. Nah, lah, Dulur, iki halalko iku aku pertama kali teko nang nggon Amerika nang nggon Washington DC area aku wis enek. Jadi toko halal sing mungkin paling tuwa nang nggon daerah Ya, sejak DMV. tahun 60-an Cak. Oh iya, makane wis suwe banget iku wis. Ya, dan terkenal untuk semua komunitas muslim di Amerika, mulai dari yang di Timur Tengah, Asia Selatan, Indonesia juga ada ya. Indonesia ya ono. Nah, dulur, tante aja cerita nih. Ramadan dan persiapan Idul Fitri adalah masa ekstra sibuk bagi supermarket Halalko di Falls Church, Virginia. Every single things that you see specials during Ramadan represents a specific part of the world. Like this specifically represents Middle East, right? This represents Morocco, Algeria, Tunisia, Saudi Arabia. This over here, all the Asian countries. Like for pakora, it's the gram flour, and these are the drinks. It's really popular. This is for the Middle East. I saw that. Yes, and this is for people from India, Pakistan, Bangladesh. Selain produk-produk yang datang dari negara mayoritas muslim, yang dicari pelanggan di toko ini adalah those halal meat. kebanyakan rumah jagal di Amerika menyetrum atau menembak hewan ternak sebelum dipotong. Hanya sebagian rumah jagal yang melakukan penyembelihan sesuai dengan syariah Islam. Now, if you look at the meat is itself is textured. And it has proteins, has our nutrients, and all that stuff, right? The blood is another element, but the majority of the blood is out of the meat, okay? So you get really pure meat. All what you eat meat. Ramadan kali ini membawa tantangan tersendiri bagi Halalko. Masalah rantai pasok akibat pembatasan selama pandemi berdampak bagi kenaikan harga. So the prices have definitely changed, and it has changed pretty much every single product inside the store. And again, the most important reason to it is because the increase in transportation, not as much as the raw material itself, right? Take, for example, chips, for example. Now, this chips right here, we weren't getting it for a while. It's a very popular chip. People from India, Pakistan, they eat it. And when I asked the vendor what the reason for this chips, he told me to get the transportation from where its origin to America, the cost of transportation was higher than the product itself. Belum lagi invasi Rusia ke Ukraina membuat sejumlah produk tipis pasokan. And the war just added to it. The prices increased further, specifically things coming out that part of the world. Grains, for example, if you see grains, as much as we say, one shelf is empty that contains grains. We're waiting to get a delivery. Some of them were already in transportation, and we got lucky we were able to have them. But the new items, we don't know. And even if they do come in, at what price, at what cost? Namun pelanggan melihat harga di toko etnis seperti Halalko masih sama dengan toko retail lain. Honestly, yes, some, but it's normal. Same like Giant, same like everywhere. No, it's not matter. We have to eat. Dan sejumlah produk dari tanah asal mereka hanya bisa didapatkan di toko etnis seperti Halalko.
Yeah, there is no problem as long as I see what I want, and so it's not a problem for me. There is certain thing that I cannot find here. Yeah. Menurut prediksi riset pasar Teknavio, pasar makanan halal di AS akan bertambah sebesar 8,17 miliar dolar AS pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya mencapai 2,96%. Dari Falls Church, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, dan Supriyono, VOA. Jarene iki Kayak wong apa? anak Iki Jarene. Sukari Dates. Sukari Dates. Sukari, Pak Sukari jenenge wong Indonesia, Gitu. Sukari. Nah, Amerika ya harus salah lho. Nek California iki ono daerah sing iso ngasilno kurma Amerika. Ya. Nek kono kan ono padang pasir meh padha lah karo Timur Tengah, sebagian Ya. wilayah nang California. Bener. Nah, dulu habis ini kita punya cerita lain tentang Muslim di Amerika, tapi tak bisa Siji iki. Dulu neng sekil sapi terus ono ndas wedhus didol nek kene. Suarane iki kan sing mecel-mecel nek kono kae, sing gaji-gaji sing dipecel-pecel supaya cilik-cilik iku. Heeh. Nek nyembelih ra nek kene dulur, enggak sini, enggak boleh. Nyembelihnya Ini khusus rumah jagal di luar kota biasanya. Oh, jadi tempat pemotongannya tok. Pemotongan ya. tok nek ini. Memang di Amerika itu beda karo di Indonesia ya, Cak ya. Karena ya lagi-lagi Muslim bukan mayoritas dan minoritas itu, jadi tidak semua penjagalan itu punya peraturan halal. Iya. Cara penyembelihannya Cara terutama penyembelihannya. ya. Tapi menarik neng, meskipun kebanyakan yang penjagalan halal itu dimiliki oleh warga Muslim, tapi sebagian penjagalan yang Muslim, non Muslim, itu nyediakan tempat dan prasarana tinggi wong Muslim nyembelih dhewe di situ. Ada yang menawarkan begitu nih. Jadi memang variasinya bermacam-macam ya. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal berbagai etnis dari Muslim di Amerika, salah satu yang mungkin jarang kita lihat atau jarang ditemui di Indonesia adalah Muslim dari Bosnia. Bosnia. Nah, memang mayoritas warga Bosnia adalah Muslim. Iya, tapi karena di daerahnya tempat asal mereka dulu itu sempat terjadi perang, jadi sebagian besar dari mereka itu beberapa juga sempat mengungsi ya ke sini ya, tahun 90-an. Nah, ini ada masjidnya di daerah Portland di Oregon. Nah, tak ada cerita nih. Jumat siang jelang sholat zuhur, umat Islam dari berbagai latar belakang berbondong memasuki kompleks Islamic Bosniaks Educational and Cultural Organization, Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Islam Bosniaks, atau IBECO. Most people, this community are people from the eastern Bosnia and western part. So all of them were affected by the war in 1992, and most of them immigrated to the United States after that time. Genosida Bosnia yang dilakukan pasukan Serbia Bosnia menarget Muslim Bosnia selama masa perang pada 1992 hingga 1995. Diperkirakan sekitar 8.000-an Muslim Bosnia dibantai dan sekitar 30.000 warga sipil diusir paksa dari tempat tinggal mereka. Di Portland, Oregon, Muslim Bosnia di Amerika mendirikan IBECO. During the war and soon after the war, many families were settling here. Initially, they were just trying to learn the language and get the kids to school and all of that. But eventually, when they settled down and got jobs and all of that, they felt the need to have a mosque and an organization that will serve their needs. Sebagai tempat ibadah yang lekat dengan identitas etnis, IBECO juga jadi tempat untuk melestarikan budaya Bosniaks. Have a Bosnian school where we teach Bosnian language, history, geography, and all of that to children born here but to Bosnian parents. We have sports activities, we have a number of other things, we have folklore. Tampilan fisik etnis Bosniaks punya keuntungan tersendiri untuk memperkenalkan Islam di Amerika, menurut Imam Abdullah Polovina. Because when American, in general, hear about Islam or Muslims,
the kind of this kind of darkish color, you know, something like Middle East, you know, something. But when you see me, like you see today, like all those Bosnian Muslims, like whitish, when you see them somewhere else, you will not be able to say, is it Muslim or American, or, you know. Also opportunity, you know, that we can promote Islam as it is, like non-racial, non-national, you know, just universal, that everybody. Imam Polovina adalah imam pertama yang lulus dari program teologi di Seattle University, sebuah institusi Katolik. It was so interesting, you know, for me, and I met, you know, so other pastors, you know, clergy. So we had Jan studying. Actually, you were kind of doing some interaction, presenting Islam and hearing actually more and learning about other faiths. And one point you see, I mean, how it's amazing, you know, how we can work and be together in one room for, let's say, 2-3 years, you know. IBECO juga kerap membuka pintu bagi siapapun yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. Say in some sense, mosque here is little bit kind of bigger purpose than maybe mosque in some Islamic countries, you know, because we don't invite Muslims to come, but also others, you know, to show and share the Islamic values, you know. Dari Portland, Oregon, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, dan Supriyono, VOA. Nah, habis ini kita mau nonton belajar bahasa Inggris ya, Cak Su, Iya. sama salam-salam dari Amerika, tapi satu sese. Siji. Loh, Iki sih kayak bantal no. ngawur ya, sampai itu rusak loh. Oh, nggak rusak, ini emang enak. Ngamuk loh, wong. Loh, nggak tahu kan pasti nggak masalah. Iki tokonya wis rugi. Iki kok rugi piye iki? Soalnya dia kan harus memenuhi ini apa sekarang kuwi? Kebutuhan apa namanya supply chain. Oh, rantai pasok itu loh. tapi kan memang rego-regone dundakno. Memang zaman inflasi ini memang antara konsumen ambek penjual itu kudu saling pengertian nih. Jadi rata-rata tapi memang ngerti ya, mau nek dundakne ra apa mergo memang kondisine koyo ngene iki. Iya, nah, sampean daripada bingung soal masalah supply chain. Supply chain, wah. Belajar bahasa Inggris dalam Inggris. Minute. Welcome to English in a Minute. Speed is how fast something moves. Maybe this expression has something to do with car racing. Jonathan, did you get a dog? No, I'm just watching Ashley's dog this weekend, so I'm getting up to speed on basic dog care. Oh dear. What? Look, her dog can be a little unusual. It's just a dog, right? If you get up to speed, you learn information that is necessary to do something. Sometimes you need to get up to speed to know as much as someone else. Think of it as an information race. And that's English in a Minute. For all the brothers in Indonesia who even don't fast, but they are our neighbors, our brothers' neighbors, happy Ramadan. For everyone, all religions or ethnicities in Indonesia, I know all of you enjoy Ramadan, so happy Ramadan for everyone. Halo, saya Arsvita Alamsyah. Saya sedang bekerja di SpaceX sebagai Supply Chain Reliability Engineer di Los Angeles, California. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia. Saya Dudi Rendusara, CFO dari Athina, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga amal
dan kebaikan kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Dedi Mansur, guru karate di Houston, Texas, Amerika Serikat, ingin mengucapkan selamat bulan Ramadan. Insya Allah semua bisa dilakukan dengan yang baik. Kesiki, mbak tak golek nih minyak zaitun. Minyak zaitun iki. Minyak zaitun aja. Kok akeh mun minyak zaitun yo? Soalnya memang ini kan daerah di Timur Tengah. Timur Tengah itu, rata-rata ini zaitun ya. memang banyak ya Cak ya, dan jenisnya itu gak cuma satu gitu loh. Mungkin kalau di Amerika, di Indonesia yang bukan tempat asalnya itu nggak sevariatif itu. Bener. Ya. Dan ini macam-macam, iso digoreng, iso dipangan langsung, ini iso diblonyohne karo sing apa dipangan. Barang-barang iso lah, pokoknya roti ya iso, pokoknya enak. Jadi emang sehat. Minyak zaitun gitu lur ya. Nah, memang penggunaannya ini di Halalco ini kita bisa ngeliat ya Cak ya. Etnis muslim yang ada di Amerika itu memang beragam. Beragam. Yes. Mulai dari Timur Tengah, Asia Selatan, Indonesia. Afrika. Iya, Afrika ya. Kabeh umat muslim di seluruh penjuru dunia itu enak cina ketublek-blek terwakili ning Amerika dulur. Dan budayanya itu juga sangat berbeda-beda. Digowo yo ya. nek kene, diboyong ya budayane. Nah, lur, wis enggak krasa setengah jam moncone sampean nang edisi warung Ramadan dulur ya. Ceritane menarik-menarik ya. Ning ya. Asik-asik lah kita keliling-keliling sambil ketemu orang baru. Nah, sampean berpertanyaan langsung aja dulur dikirim ke warung@voanews.com atau Facebook kata kusune warung VOE ya. Toko Falls Church Virginia, aku Cak Supri. Aku ning sini ning mburi kamerane ning anak nyon pamit dulur. Oh.